Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi asmin amma ba'du. Alhamdulillah masih bersama kami Santri Matoh. Terima kasih masih setia dengan channel kami. Kali ini Santri Matoh ini akan menguak isi goib lagi, ini khususnya bab rezeki. Ini banyak sekali orang yang setelah curhat atau datang ke saya atau inbox saya, WA saya mengeluhkan bab rezeki. Mana rata mengeluhkan misalnya usahanya kok sepi, rezekinya kok seret, atau mungkin cari uang kok susah. Ini ada sisi goib apa yang membuat mereka itu susah untuk mendapatkan rezeki. Itu juga sebenarnya memang bukan karena faktor goib aja, ya memang ya ada, faktor goib itu ada. Jadi secara hakikat memang juga ada goib yang berniat jahat untuk menutupi rezeki kita. Goib tersebut juga terbagi-bagi. Jadi ada goib yang memang misalkan menghuni rumah kita, ataupun sengaja kita undang, ataupun sengaja dikirim lewat orang yang mungkin tidak suka dengan kita, itu juga bisa. Ataupun lewat mungkin bisa dibilang ilmu hitam yang menutupi, ataupun juga itu kembali lagi pada manusia itu sendiri. Bila mana manusia itu jauh dari Allah, punya dosa banyak, khususnya dosa pada Allah, otomatis juga itu akan berpengaruh pada rezeki. Jadi tidak hanya menyalahkan dari luar, bahkan menyalahkan dari Allah juga itu tidak boleh. Jadi kita harus introspeksi dulu pada diri kita masing-masing. Kita sudah benar atau tidak dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala dari larangan Allah. Jadi mungkin cara singkat seperti itu, tapi ini tetap akan saya kuak sisi goibnya untuk goib yang menutupi rezeki seseorang. Dalam video sebelumnya itu ada efek dari penglaris, itu juga berpengaruh, juga pengaruh dalam hal rezeki juga. Ini juga mungkin ada faktor lain, nanti akan kita tarik. Ini sudah ada mediator, akan saya netralkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bersihkan tubuh ini dari penyusup sembuh, keluarkan lewat sendawa. Ini langsung saja akan saya tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Syadari goib yang sering menutupi rezeki seseorang atau menutupi usaha seseorang, baik itu dari dalam dirinya dan tubuhnya, ataupun di dalam rumah yang dia tempati, ataupun di luar rumah atau dari kiriman orang. Bisa saya tarik, saya masukkan ataupun mediator. Bisa saya tarik. Masuk. Kuasai tubuh ini. Bisa bicara, kamu bisa bicara. Dari keluhan apa kamu? Yang sudah masuk ini keluhan apa? Jin. Nah, ini tadi saya menarik goib yang sering menutupi rezeki seorang dari manusia. Apakah itu benar kamu?
Di antara lain, bukan saja saya, tapi yang lain juga banyak. Yang lain banyak, itu kamu salah satunya. Ya, kalau boleh tahu lah, kamu ini kamu tutupi sendiri, ataupun ada yang nyuruh, ataupun kamu yang di dalam ataupun yang di luar? Saya di tubuhnya orangnya sendiri. Oh, kamu di tubuhnya orang itu sendiri. Bisa dijelaskan ini kenapa kok bisa dalam tubuh orang itu dan kok bisa pengaruh di rezeki orang tersebut? Orang yang tidak mengenal Tuhannya sendiri. Orang tidak mengenal Tuhannya sendiri, maksudnya bagaimana? Dia ingin semua, tapi dia tidak tahu bahwa yang memberi itu siapa. Memberi rezeki itu siapa nggak tahu. Seolah usahanya dianya sendiri dan setongkol dengan manusia yang memuja iblis. Dia merasa rezeki itu karena usaha kerja kerasnya, bukan dari Allah, itu bukan dari Sang Pencipta, bukan. Karena usaha yang kelihatan usaha dia sendiri. Oh, kerja kerasnya itu. Terus juga dia bersekongkol sama pemuja iblis. Nah, itu seperti apa itu? Bersekongkolnya seperti apa? Diberi apa? Diberi sesuatu. Apa? Sebagai syarat. Banyak. Ada tulisan, ada minuman. Ada tulisan dan minuman. Dan juga uang sesuatu. Apa? Buang sesuatu. Oh, buang sesuatu, buang syarat gitu. Iya. Ya, ada juga mungkin ritual-ritual. Iya. Amalan-amalan. Itu ya. Karena dia memuja itu seolah dirinya untuk meminta. Ada yang menakdirkan dia terlalu lama dia menunggu. Dia sudah tidak percaya lagi. Dia pengen instan gitu. Iya. Ya, pakai cara itu berhasil gitu. Iya. Nah, tapi terus tadi kok pengaruh di rezeki, misalkan itu oke, berhasil terus lancar. Terus, nah kira-kira itu ada jangka waktunya enggak? Temponya atau kontraknya itu? Ada batas waktu sesuai dengan yang dikeluarkan dia untuk menjamin memberi dia kekayaan. Bahkan itu semuanya hanya dusta sebagai bangsa kami. Tapi ini penglaris loh, bukan pesugihan. Penglaris sama pesugihan kan beda. Sama. Ya, sama. Jalurnya sama. Oh, jalurnya sama. Iya. Tapi kan besar pesugihan. Besar pesugihan sebagai sesaji. Soalnya ada orang kadang penglaris tapi tidak mau diberi, dibilangi pesugihan kan tidak mau. Ada kan juga sama itu. Sama. Dia sudah tidak tahu dari mana dia harus mendapatkan. Untuk apa kamu menguasai dia? Hah? Ya cuma pengen tahu aja ini kebenaran. Soalnya itu rata-rata ya memang benar laris, tapi kok setelah waktu mungkin ya tahun lah kok sampai akhirnya hancur. Padahal dunia sempat jaya laris. Apakah saya itu ragu ataupun penasaran apa di sana itu kontraknya habis itu kok langsung surut itu rezekinya ataupun hilang. Sudah habis waktu dan dia merasa sepi. Cari lagi untuk ditumpangi sampai bertumpuk-tumpuk. Jadi dirinya tutup taruhan. Hampir tidak meratai apa yang dijadikan sebagai Apanya buat taruhan? Sebagai rusuknya. Oh, tapi dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Namun dia sudah menumpuk semua sebagai bangsa-bangsa kami. Oh, udah masuk di lain-lain rupa tubuhnya ya. Iya. Akhirnya itu yang akhirnya menjadi hijab penutup rezeki ya. Iya, gelap. Tubuhnya gelap, bahkan kehidupannya pun gelap. Oh, surat. Misalkan
sampai pengaruh juga di rumahnya kayak berkah gitu ya. Untuk malaikat rahmat, malaikat rezeki tidak akan masuk rumah gitu. Tidak mau masuk. Bahkan buat dirinya sendiri, bahkan keluarganya semuanya kan juga tertutup. Akan kena imbas. Kena imbasnya ya. Siapa yang pernah merasakan harta-harta yang dari kami untuk diminta, dia akan tercatat di situ sebagai janji-janji yang disuguhkan buat kami. Itu kan kalau untuk pemuja iblis sepertimu. Nah kalau memang yang lain, misalnya dia tujuannya katanya juga ke Allah, dia pakai wirid-wirid doa khusus, dia sudah merasa itu sudah benar, sudah menjalankan misalkan ibadah benar, sebuah kerjanya juga halal, tapi kenapa masih susah rezeki itu juga? Dia menjalani semua itu, tapi belum tahu di mana letak yang dinamakan Tuhannya itu di mana, dan buat Tuhannya itu yang apa. Belum tahu. Dengan asal itu semua ucapannya orang yang dilakukan sebagai yang diberikan pada dia. Berarti dia tidak mau mencarikan dirinya sendiri yang betul itu yang bagaimana tidak tahu. Berarti yang salah orangnya apa doanya? Salah orangnya. Karena niatnya itu. Iya. Tapi kalau doa juga pengaruh enggak? Ya itu kalau doanya nggak nyambung gimana? Kalau enggak sanad. Maju kapal. Karena nanti dari A dikasih doa ini, dari B dikasih doa ini, ternyata enggak ada yang nyambung. Itu kan pengaruh enggak itu? Pengaruh, dan pengaruh sangat besar. Kan katanya ini untuk rezeki, dan ini biar untuk bayar utang cepat lunas. Nah, itu kalau enggak ada sambungannya berarti kamu nanti yang. Iya, saya menumpangi. Kamu menumpangi lagi. Dia sama juga, sudah tidak mempercayai dirinya sendiri lagi. Jadi seakan-akan mengamalkan doa itu hanya untuk nafsunya, untuk rezekinya, enggak untuk ibadah pada enggak ya? Iya, ada niat tersendiri, bukan Tuhannya untuk dia sepenuhnya, untuk dirinya sendiri. Mewah, selalu mewah yang diimpikan. Makanya seperti kemarin juga itu, misalkan pakai penglaris, ternyata oke, laris, tapi setelah dilihat misalnya uangnya tadi hari ini banyak pembeli, dilihat uangnya tidak ada, hilang. Itu diambil lagi oleh bangsamu berarti ya? Iya, itu uang yang datang gaib dan akan kembali pada gaib. Datang gaib kembali gaib. Itu sama ya, berarti kayak pesugihan misalkan nanti diwariskan itu tidak bisa, tetap hilang ya, nanti hilang gaib lagi. Tidak bisa, ada batas waktu. Kalau kamu ini misalnya sama yang dari efek ini riba, kamu tahu riba kan, utang piutang, nah itu juga pengaruh nih. Iya. Untuk rezekian tuh, itu ada bangsamu nggak numpangi itu? Banyak. Oh, itu banyak. Banyak. Itu nggak sama bangsamu, juga jin. Sama. Dari jin. Iya, karena harta itu pun juga dipuja bolehnya sebagai pusat untuk memberi uang itu. Jadi intinya juga pengaruh ya, misalnya orang punya, nah saya logika, misalkan orang punya utang piutang ya memang habisnya rezekinya untuk membayar utang. Kalau saya, menurut saya seperti itu. Berarti kalau sisi goibnya ada pengaruh itu tadi. Ada. Rezekinya ya juga habis gitu. Susah, susah nyandal. Iya. Karena tadi bukan nyata aslinya. Bukan takaran dari dia sebenarnya. Bahkan rezeki itu datang gaib tambahnya. Karena manusia sudah ada batas dan bagiannya masing-masing. Dan kalau melampaui batas itu bukan sewajarnya. Itu bangsa kami melampaui semuanya. Itu. Nah, kalau misalkan kita pakai cara Islamik, ya kan tadi saya kembali lagi pada doa-doa.
Misalkan saya doa-doa untuk ini rezeki. Kalau nyambung gimana? Doanya bersanad gimana? Gak bisa kami mengotori. Apa? Gak bisa. Kalau kamu numpangi tidak bisa. Gak bisa. Berarti itu sudah nyambung pada Allah. Iya. Insya Allah dikabulkan lewat nanti menurunkan lewat malaikat-malaikat berkah, malaikat rahmat, malaikat rezeki itu turun ya. Bila itu doanya bersambung. Iya. Itu kalau pakai doa. Kalau misalkan pakai ya air doa, kembali lagi kalau air doa gimana? Air yang didoakan. Itunya tadi. Tinggal yang mendoakan yang dimintai sambungan. Nah, itu juga pengaruh nyambung tidak? Iya. Dan juga kembali nyalur kepada manusianya yang minta tadi. Ada ndak wujud punjer untuk penutup sebagai saluran tadi di dirinya. Kalau dirinya tidak mengenal sama sekali, karena doa itu ditujukan pada dianya yang maha kuasa, tapi di dirinya ada hampa, tidak ada wadah. Oh gitu ya. Nah, ini saya kasih contoh. Mungkin kamu lihat ini ada air Zam-Zam. Mungkin sudah mengenal. Ada di Mekah ya air ini. Dari sana sudah ada berkah, ada karomahnya. Tapi ini yang saya pegang ini asli air Zam-Zam, tapi sudah dikaromai oleh Sang Hyang Nurjanirwana. Ini sudah didoakan oleh beliau Sang Hyang Nurjanirwana. Ampun. Kira-kira air ini bisa ndak untuk menuntaskan atau membuka rezeki-rezeki yang sudah kamu tutup bangsamu, bangsa goib? Bisa. Kami kalah. Hah? Kalah. Kalah bagaimana? Sakit semua. Hah? Lah ini belum saya apa-apakan kok. Iya. Hah? Cahayanya menusuk. Menusuk. Nah ini lihat, ini ada airnya. Oh, saya cipratan. Ini sebelumnya sudah saya password. Lalu baru saya cipratkan. Gimana? Ampun. Leleh semua tulangku. Leleh. Antara air ini tidak membuat sakit, tapi membuat dingin sejuk dan memusingkan jin ini. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Langsung menyejukkan dan memuslimkan bangsa jin. Insya Allah memang karomah air Zam-Zam ini bisa digunakan untuk menetralkan rumah ataupun memuslimkan jin-jin fasik yang di dalam rumah, dalam tanah, tempat usaha ataupun dalam tubuh kita manusia ini. Ada goib-goib yang sudah menyatu dengan darah kita, insya Allah ini akan bisa untuk menetralkan meskipun bertahap. Dari tergantung manusia, karena tiap orang itu beda-beda. Karena ada banyak perisai atau banyak lapisan-lapisan dalam tubuhnya yang sudah ditutupi oleh sama goib. Ya benar enggak itu? Kalau kamu sudah masuk dalam tubuh manusia, itu kamu masuk berlapis-lapis enggak? Iya. Masuk di aliran darah itu? Banyak lapisannya. Hah? Banyak lapisannya? Banyak. Dan otomatis kamu di dalam tuh langsung kamu perisai itu ya, kamu pagari agar kamu biar adaptasi seiklim dengan hawa yang dalam tubuh manusia itu ya. Iya. Terus kamu beranak pinang tuh dalam tubuh manusia, dan juga akhirnya mengundang bangsamu yang di luar akhirnya masuk gitu ya. Iya. Kan kekuatannya saya itu dari manusianya itu sendiri. Oh, kekuatanmu dari manusia itu sendiri. Sesuai lakunya ya. Oh, perilaku. Kamu bisiki-bisiki itu ya, kamu jadikan boneka itu. Iya. Terus efeknya juga kalau kamu sudah menyatu dalam darah, ya itu mungkin membuat orang susah untuk mendekatkan diri pada Allah, susah tobat itu berarti karena itu. Udah full otaknya. Kuasai saya. Dianya hanya wadahnya saja dan sebagai untuk mencari makan untuk saya.
Gitu. Tapi insya Allah ini kalau masuk dalam tubuh manusia kayak kamu tadi, berarti itu eh, bisa ya menetralkan dalam tubuh, kabur semua. Leleh. Terasa meleleh tubuh. Wah, pedih dan sakit. Nah, kalau yang kodam gimana? Itu kabur, Iya, kabur. langsung lepas dari tubuhnya. Oh, lepas dari tubuhnya, Kuat. nggak kuat. Tapi kan ada ikatan itu perjanjian, bisa kembali lagi. Itu sesuai manusianya lagi. Kecuali yang bersangkutan tobat gitu ya. Iya. Nah ini kamu sekarang udah muslim ya. Saya muslimkan pakai perantara ini air zam-zam. Udah ada karomahnya sang yang nuja nirwana. Ya kamu tahu nama itu kan? Iya. Nggak perlu saya jelaskan, udah tahu sendiri. Kalau kamu nggak tunduk sama beliau ya hancur. Ya tugasmu sekarang ibadah bukan untuk rezeki orang ya. Jadi teman-temanmu yang tadi ini kamu kan saya anggap contoh, teman yang lain nanti diajak ya dimuslimkan ya. Iya. Ya untuk rezeki orang itu loh. Ya, udah ini keluar ya. Mohon maaf. Terima kasih. Ya sama-sama keluar ya. Jangan membawa meninggalkan energi negatif dalam tubuh mediator. Kasihan nih puasa soalnya. Ya udah keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Keluar semua. Sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Biar kuat, salawat. Alhamdulillah sudah selesai meditasasi, sudah jelas tadi yang mau saya contoh tadi, yang mengelilingi rezeki itu karena ulah manusia itu sendiri. Jadi tidak semuanya itu dari luar. Nanti ada orang berpikiran ya mungkin rezeki katanya disalahi orang, disalahi tetangganya, temannya, atau orang iri padanya, itu juga belum tentu. Itu bisa jadi suudon, malah itu juga akan membuat para gaib senang karena adanya sifat suudon itu malah akan mendatangkan juga para jin. Insya Allah itu rezeki sudah diatur oleh Allah, tidak akan tertukar. Jadi kalaupun toh ada yang berniat jahat, kalau kita kuat ya insya Allah itu tidak akan pengaruh. Atau mungkin kita juga sudah berjaga diri, mungkin iman kita kuat, kita pagri tubuh kita dengan doa, mungkin selalu zikir, atau tidak lupa kita juga selalu bersedekah. Nah ini orang biasanya itu lupa. Nah, kalau dapat rezeki itu saking senangnya, saking bahagianya, saking bangganya ya dia lupa tidak mengeluarkan zakat atau melakukan sedekah. Padahal itu adalah sebagai tolak balak, ataupun insya Allah juga akan membersihkan harta kita ataupun juga mendatangkan rezeki kita yang lain. Insya Allah itu akan jadi rezeki tidak terputus kalau kita akan selalu rajin sedekah, ataupun juga diimbangi. Mungkin kita harus kembali lagi pada Allah, kita harus bertobat. Jadi tiap malam bertobat, mungkin bisa melakukan mandi tobat, zikir tobat, istighfar tiap malam, ataupun juga pakai amalan-amalan rezeki. Ya, khususnya amalan ini adalah amalan yang sudah bersanad, tidak sekedar amalan. Jadi kalau yang bersanad ya itu nanti tidak ada efeknya, malah nanti yang datang jin-jin lagi. Jadi kayak ini tadi, ini ada sarana, jadi air zam-zamnya hanya sarana aja. Jadi insya Allah ini akan membuka rezeki-rezeki orang yang sudah ditutup, baik olehnya sendiri ataupun mungkin oleh orang lain. Mungkin bisa lewat entah diminum ataupun disemprot di rumahnya, di dagangannya. Insya Allah ini akan membuka. Bagi yang sudah mungkin disalahi orang juga bisa. Jadi ini ada sarana aja, dan tadi sudah dibuktikan di dalam air ini mengandung doa
yang bisa mengusir para gaib yang menutupi rezeki manusia. Ini ada lagi mungkin, ini bisa dilihat, ini saya punya, ini adalah amalan-amalan dari Sang Yanujanwana yang sudah saya amalkan tiap hari. Mungkin juga semua orang sudah membuktikan, para jamaah-jamaah Sang Yanujanwana dimanapun berada itu sudah mengamalkan, membuktikan ini amalan rezeki. Ini ada di sini semua, dan juga ada paketannya di sini. Ini ada tak lupa adalah cara mandi tobat. Jadi ini ada cara mandi tobat, ini bisa diamalkan untuk kita semua tiap malam. Di tengah malam itu antara jam 12 sampai jam 2 pagi itu diamalkan dengan mandi tobat, kemudian sholat hajat dan zikir tobat, istiqomahkan tiap hari, diniatkan lillahi ta'ala, kita memohon ampunan dosa pada Allah. Jadi tidak memohon rezeki, tapi kita mohon ampunan dosa pada Allah untuk diampuni dosa-dosa kita. Insya Allah kalau niat kita tulus, ikhlas, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita rezeki yang berkah, halal, manfaat dunia akhirat, insya Allah. Jadi bisa seperti itu. Jadi ini ada amalan, dan amalan ini juga bisa dipakai untuk produk-produk ini. Jadi yang sudah membeli produk jangan khawatir, misalkan kayak mungkin gelang, tasbih yang lupa dibawa kamar mandi, itu bisa dipulihkan dengan mengamalkan ini, dengan tobat tiap malam. Insya Allah karomah yang datang dari Allah itu akan kembali, bisa bermanfaat untuk kita semua, ataupun bisa jadi karomahnya itu akan semakin banyak atau semakin besar, ya akan bisa kita pakai bila mana kita tiap hari bertobat. Dan tidak lupa kita juga menyisihkan hasil rezeki kita lewat sedekah. Insya Allah itu akan menjadi pintu kita untuk mendapatkan rezeki yang berkah. Mungkin seperti itu. Semoga tayangan ini bermanfaat. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.